Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kejiger Channel. Saya akan menyampaikan satu reel terbaru lagi dari Iroli. Dan menurut saya di antara beberapa keluaran-keluaran terbaru Iroli belakangan ini, mungkin ini adalah salah satu reel terbaik ya untuk di kelas menengah ke bawah. Tapi kita tahan dulu untuk asumsi itu, karena kita akan menemukan fitur-fitur apa saja sih yang disediakan oleh reel Iroli Skyline ini. Kita akan mereview di channel ini. Mungkin ada beberapa yang sebenarnya sudah mereview sebelum saya, tapi mungkin tidak ada salahnya saya akan memberi tambahan saja dari apa yang sebelumnya telah diulas oleh teman-teman saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikut reviewnya. Simak terus. Kalau untuk ukuran 1000 hingga 3000 dia menggunakan round-knob gepeng yang pendek. Sementara kalau ukuran 4000 hingga 6000 itu menggunakan round-knob handle yang gepeng bentuk T seperti ini. Ini ada brand Iroli. Dan menurut informasi di keterangannya di sini berbahan metal body. Ya, akan kita buktikan saja nanti penampakan dari belakang. Ini dari depan. Nah, ini knob spoolnya. Ada belis-belis gold di bagian depan seperti ini. Baik, saya akan perdengarkan dulu suara klikernya. Kita timbang dulu berapa sih berat reel Iroli Skyline ukuran 4000 ini. Beratnya 296. Kita cek apakah di sini ada bearing atau seperti apa. Nah, di sini di dalamnya saya lihat seperti ada bushing nih, bushing yang berwarna hitam. Tuh, bushing yang berwarna hitam. Tuh, rakitannya ini dipermanenkan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa membongkarnya jauh lebih dalam. Berikutnya di sini ada seal disematkan di bagian pangkal handle. Nah, berikutnya saya akan mengecek di bagian knob spool. Ini yang menurut saya cukup luar biasa ya, menyematkan satu seal yang lumayan untuk menutup semua lingkaran dalam spool seperti ini. Seperti ini krikelnya dalam, ini per krikelnya dan masih menggunakan clicker biasa ya teman-teman. Tapi itu ya tidak ada masalah. Nah, ini clicker mataharinya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada rotor nut. Ini adalah cover sealnya, dan ini seal bagian baut rotor. Seperti biasa di bagian baut rotor menggunakan kuningan, dan ada frame yang berwarna chrome seperti ini. Cukup elegan juga sih tampilan reel ini. Ini bahannya grafit di bagian rotor, dan seperti ini cutting rotornya dari dalam. Simple saja ya teman-teman. Kita cek di bagian rollernya apakah dia dibekali satu bearing sini atau dia hanya menggunakan bushing. Di sini menggunakan bearing ya. Nih, satu bearing dan satu bushing kuningan. Ya, ini mirip-mirip Tridentech revolver dan reel yang beberapa waktu lalu yang saya kupas juga. Ini satu bearing di bagian line roller dan satu bushing dari bahan kuningan. Oke, kita cek di bagian bail armnya apakah dia menggunakan per biasa atau menggunakan per pegas seperti snap. Dia menggunakan per seperti ini. Dan di dalamnya ada ini yang menurut saya sedikit berbeda ini. Ini plastik ini. Ini menggunakan plastik. Jadi dia tidak menggunakan zinc, tidak juga menggunakan besi. Dia menggunakan plastik. Minusnya adalah ketika dia digunakan dalam waktu yang sangat lama, ini akan aus dengan sendirinya, yang akan mengakibatkan performa sebuah bail arm itu tidak akan bisa berfungsi lagi dengan maksimal. Ini penahan cover bearing induknya. Kita cek dulu persoalan dia berlapis kromium atau hanya baja biasa. Dia masih baja biasa. Oke. Selanjutnya ini covernya. Minimal mungkin fungsinya adalah untuk bagaimana agar bearing induk dan one way clutch itu tidak terciprat secara langsung dari samping. Ini yang menarik saya temukan juga untuk di reel Skyline ini ada satu seal. Seal ini untuk membantu cover tadi biar tidak melalui air di bagian sisi ini.
pinon gear. Ini pinon gearnya tersusun atas bearing induk, satu spacer dan satu bushing. Di sini juga terdapat bearing house gitu. Bearing house ini yang berfungsi agar bagaimana bearing induk tadi itu tidak bergeser sederajat pun dari rumahnya gitu. Ini berbahan aluminium. Di covernya tersendiri terdiri atas 4 baut dan semua bautnya masih rentan dengan karatan. Ini cover bodinya seperti ini. Selanjutnya kita akan menarik mainsap. Mainsapnya cukup kecil sih ya. Kandungan bajanya sama ya untuk Versus Carbon Tech seri lama, Dedo Genhis kan misalnya, dengan Iroli Sepia pun seperti demikian. Juga bahan mainsapnya itu masih belum berlapis kromium. Berbeda dengan kayak misalnya seperti Kenshi Aika, Decoral, Pugu, Tora itu berbahan kromium yang cukup tinggi. Ini drive gearnya. Di sini tidak ada bearing di bagian oscillation gear. Kita tarik saja dulu. Seperti yang saya katakan, tidak ada bearing di situ. Yang tersisa cuma satu bearing yang di bagian main gear sebelah kanan sana. Bearingnya bearing tertutup di bagian ini. Ini teman-teman, bearingnya bearing tertutup. One way clutch-nya seperti biasa pada reel-reel spinning pada umumnya ya. Saya akan mengetes melalui radiasi panas tangkai bodinya maupun zinc alloy dari drive gear hingga oscillation gear. Apabila dia berbahan metal, dia akan mengeluarkan indikator. Seperti ini. Ini tangkai bodi Kenshi Manson. Jadi ini adalah salah satu bahan metal dari reel jadul. Dan jika dideteksi seperti ini, dia akan meraba radiasi panasnya dan akan mengeluarkan sebuah indikator menyala seperti ini. Gitu. Berarti memang dia adalah murni berbahan metal. Sekarang bagaimana dengan Iroli Skyline? Kita tes. Sama ya, gitu. Seperti ini pula. Gitu. Lagi kita tes di bagian belakangnya. Oke, bagian depannya. Oke. Nah, ini murni ya. Beda dengan Versus Metallic misalnya, begitupun dengan Golden Piece Metal Power yang beberapa waktu lalu saya mengetesnya dengan radiasi panas seperti ini, tapi bahannya kurang matang menurut saya ya, kurang murni metal. Berbeda halnya dengan grafit. Grafit tidak bisa dibaca seperti itu. Nah, bisa kita membandingkannya misalnya di Golden Piece Turbo. Ini saya memiliki satu koleksi Golden Piece Turbo. Dia tidak akan memberikan indikator apa-apa. Ini seperti ini. Ini pada tangkai bodinya. Ini. Karena memang ini adalah grafit. Berbeda dengan ini. Tuh. Sama dengan rotor. Ketika dia tidak berbahan metal, dia tidak akan bisa meraba. Bahan metal seperti ini cepat sekali beraksi indikatornya. Karena memang dia berbahan metal. Sama dengan magnet ini. Bahannya dia padat. Ketika dia padat, dia akan mengeluarkan lampu indikator yang tinggi seperti itu. Lanjut, saya akan memeriksa di bagian drive gear. Kita akan mengetes kepadatannya, rigidnya seperti apa dia. Wow, lumayan ya. Zinc semakin hitam itu bahan campurannya semakin padat. Dia memiliki respon cepat gitu. Artinya ini juga kepadatannya cukup mumpuni. Nah, bagaimana dengan oscillation slider? Sama. Sayang sekali untuk di bagian bell arm itu tidak diberikan busi di sini. Dia menggunakan plastik. Minusnya adalah dia tidak memiliki gauge oscillation di sini. Secara keseluruhan ini sudah cukup sangat luar biasa untuk di harga yang 200 hingga 300 ribuan dibandingkan dengan merek lain di harga yang sama. Nah, demikian tadi apa yang saya review atas pembongkaran reel Skyline 4000 ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang berminat dengan produk ini silahkan cek di halaman deskripsi. Di situ saya akan mencantumkan link pembeliannya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam angler.